Halo semua, thank you so much for watching this video. This is a video untuk guideline kelas online. Kali ini kita masih di unit satu ya. Sebelumnya di kelas kita sudah belajar how to introduce yourself, kemudian sedikit juga tentang memperkenalkan seseorang dari sudut pandang orang ketiga ya. Jadi kita belajar untuk memperkenalkan orang lain. Nah, sekarang kita akan coba mengulas lagi sedikit materi yang ada di buku. Teman-teman bisa sambil menyimaknya ya. Kita mulai dari materi yang ada di buku dari halaman 10. Teman-teman boleh sambil dibuka bukunya ya, yang buku starter yang warna merah gitu ya. Di halaman 10 kita sudah ada beberapa activity. Kita mulai dari yang di halaman 10 ada teks tentang Jill gitu. Kita coba bahas terlebih dahulu apakah ada kosakata yang sulit atau tidak. Nah, di sini kita sudah ada hello, my name is Jill McGregor. I am 18 years old, bla 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 sampai dengan I study at Greenfield High School. Nah, pertama kita coba bahas dulu ya, apakah ada kosakata sulit di sini atau mungkin kosakata yang agak asing. Di sini kita sudah ada Jill McGregor. Ingat kalau misalkan ada nama atau ada sesuatu kata yang menurut kalian kok ini bukan bahasa Inggris atau hurufnya itu adalah tertulis huruf kapital di initial words-nya, initial letternya, sorry, di huruf pertamanya, maka itu adalah sebuah nama. Ini ada Jill McGregor dan juga ada Greenfield. Maka ini jelas nama. Nama tidak perlu diterjemahkan, gitu ya. Kemudian untuk di pojok kanan atas kita ada kata lovely. Nah, lovely ini artinya adalah indah gitu ya. Jadi basically di sini masih awal-awal menerangkan siapa itu Jill McGregor, usianya berapa, dia tinggalnya di mana, kemudian tempat tinggalnya itu seperti apa. Jadi kalian harus bisa menangkap informasi yang ada di sini. Kemudian yang kedua dari kata it's a friendly sampai dengan kata exciting worlds. Nah, di sini kita sudah ada beberapa kosakata. Di antaranya ada different. Different itu artinya berbeda. Maka di sini kalau ada I like different types berarti saya suka tipe-tipe yang berbeda. Nah, tipe apa? Of stories, cerita. Jadi tipe cerita yang berbeda, genre ceritanya gitu ya. Di sini ada adventures, mysteries, fantasy dan sebagainya. Kemudian di sini ada kata poems. Poems itu artinya adalah puisi, teman-teman. Jadi di sini I also like to write. Write kemarin kita sudah bahas. My own. Own ini menunjukkan kepemilikannya sendiri. Saya suka menulis cerita saya sendiri dan puisi saya sendiri. Jadi poems di sini artinya adalah poems di sini itu puisi. Kemudian di sini ada myself, myself itu diri saya. Exciting sudah kita bahas, jadi bukan exciting tapi exciting. Exciting artinya sesuatu yang menarik banget gitu ya. Imagine exciting world, berarti membayangkan dunia yang begitu menarik gitu. And then kita mulai dari in my free time sampai dengan my friends. Di sini kita ada pretty. Pretty kemarin kita juga sudah membahasnya. Ada dua makna ya. Ada yang maknanya itu beautiful, yang kedua maknanya adalah very. Nah, di sini ada creating pretty pictures. Maka di sini bukan artinya very, tapi artinya adalah beautiful. Jadi creating pretty pictures membuat atau menciptakan gambar-gambar yang cantik, indah, bagus gitu ya. Oke, we go to the next. Nextnya kita ada when I'm not reading, making music or painting, I love spending. Ada kata spend. Spend di sini itu artinya adalah menghabiskan ya teman-teman. Kemarin kita sudah membahasnya, menghabiskan waktu atau menghabiskan uang. Nah, konteksnya di sini adalah menghabiskan waktu, gitu ya. Oke, we go to the next. Nextnya di sini kita sudah ada dari kata we have sampai dengan terakhir kata have. So, kita sudah ada kata, sorry, di sini ada kata bike juga ya. Ada kata bike. Bike di sini itu sepeda. Kemarin kita sudah bahas. A bike rides berarti mengendarai sepeda atau seperti cycling gitu ya. Di sini ada kata riding. Riding itu kalau mobil itu driving,
Kalau sepeda atau motor kita pakainya riding atau mengendarai. Mengendarai sepeda in the fresh air, dalam suasana yang segar. Air ini udara. Makes me feel free and bla 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 excited di sini ya. Terus di sini ada famous. Famous kita sudah bahas, artinya adalah terkenal. Someday. Someday itu suatu saat nanti atau suatu hari nanti. Gitu ya, bukan beberapa hari, tapi suatu hari nanti atau suatu saat nanti. Nah, teks ini kita sudah beberapa kata yang di highlight. Kita akan coba answer following question-nya teman-teman. Jadi question yang selanjutnya yang ada di, sorry, kita ada touch juga. Yang ada di halaman berikutnya yaitu ada di halaman 11. Nah, teman-teman tinggal menjawab pertanyaan number one until number 10 berdasarkan teks yang ada di halaman 10. Touch itu sentuhan atau menyentuh ya, teman-teman. Kalau di sini I hope my story touch people's heart, saya harap cerita saya menyentuh hati orang-orang kan gitu ya. Nah, kita balik lagi. Jadi teks ini dibaca secara utuh, kemudian setelah teman-teman baca, coba jawab pertanyaan yang ada di sini. Gitu ya. Nah, di sini kita sudah ada beberapa kata yang mungkin teman-teman kemarin kita sudah bahas. Contohnya ada attend, attend kita sudah bahas di meeting satu. Attend itu menghadiri. Which school does the writer attend? Berarti sekolah mana si si penulis itu belajar. Jadi attend itu kan hadir. Kemarin di meeting satu sudah kita pelajari. Enjoy, dreams, future sudah kita pelajari semua, gitu ya teman-teman. And setelah teman-teman kerjakan di halaman 11, seperti biasa langsung dikerjakan di buku ya, karena kita akan semuanya fokus ke buku. Setelah itu teman-teman go to the next page. Page 12 kita juga ada aktivitasnya ya teman-teman, yaitu tentang menceritakan seseorang, memperkenalkan seseorang lebih tepatnya, tapi kita coba go on dulu ke halaman 14. Nah, di halaman 14 teman-teman sudah ada contoh di activity 4D ya, aktivitas 4D. Ini adalah di halaman 14. Nah, kita sudah ada clue-nya. Di sini ada orang namanya adalah Michael Owen. Jadi Owen ini sebenarnya surname-nya ya teman-teman, tapi kita taruh depan. First name-nya itu Michael. Jadi this is the first name, this is the surname. Ingat kita sudah belajar first name, surname. Sudah belajar. Jangan sampai kelupaan. Write the first name first and then we write the surname after the first name. Tulis dulu nama pertamanya, baru setelahnya surname-nya. Jadi surname-nya atau nama keluarganya, nama marganya itu yang besar ini, yang di caps lock ya. Kemudian ini adalah usianya. Oke. Kemudian May 1999 ini adalah kapan dia lahir. Dan Liverpool ini adalah di mana dia lahir. Kemudian yang gambar icon rumah ini adalah alamat dia tinggal. Kemudian yang senyum ini adalah playing soccer, berarti hobi dia yang dia suka. Yang tidak suka ini watching movies. Kemudian ini life goal-nya ya teman-teman, atau cita-citanya, dream-nya. Nah, kita bisa lihat di sini. Contohnya berarti dikenalkan. Jadi memperkenalkannya bukan jadi orang ketiga, tapi jadi orang pertama. Gitu ya teman-teman. Ingat, kita memperkenalkannya dari sudut pandang orang pertama. Bukan pakai his name is, tapi pakai my name is. Oke, pakai sudut pandang orang pertama. Oke ya. And then yang selanjutnya, kita kasih detail. Hi, my name is Michael Owen. I am 24 years old. Oke, ini agak lama ya. Jadi kayaknya ini sudah more than 25. Harusnya bukan 24 lagi ya teman-teman. Tapi karena ini cerita lama, maka kita pakai 24. Disesuaikan usianya nanti. I come from Liverpool. Saya dari Liverpool. Karena dia
aslinya itu dari Liverpool. I live at, di sini kita ada angkanya. Karena ada angkanya, maka kita pakainya at, bukan in ya. Kalau London aja pakainya in, tapi kalau ada nomor jalannya kita pakainya at di sini. Jadi kita menerangkan I live at 221 atau 221 B Baker Street, London. Nah, ketika menerangkan apa yang dia suka, bilang aja I love playing atau I like playing football. Boleh. Football boleh, soccer juga boleh. Nah, yang tidak suka bilang I don't like. I don't like watching movies karena tidak suka nonton movies. Kemudian my biggest dream is to become a professional football player. Nah, ini sudah kita pelajari ya, sama seperti kemarin. I want to be a singer. I want to be a dancer. I want to be a writer. I want to become. Boleh be, boleh become. Sama saja ya teman-teman. Nah, ini adalah contohnya. Jadi berdasarkan informasi yang ada di sini, you have to write information tentang orangnya ini dikenalkan dari sudut pandang pertama. Orang pertama. Nah, maka teman-teman nanti juga memperkenalkan si Reiji ini. Nah, nama keluarganya atau family name atau surname-nya adalah Edogawa. Ini usianya, ini lahirnya dan hometown-nya, alamat asalnya mana. Nah, ini adalah tempat dia tinggal sekarang. Ini what he likes, ini what he dislikes. Apa yang dia tidak suka. Kemudian ini adalah life goal-nya atau cita-citanya. Maka dikenalkan, hello, my name is bla bla bla, I am titik-titik years old, I am from, I live in, kayak gitu ya teman-teman, disesuaikan. I like this, I don't like this. Kemudian my dream is to become bla bla bla, disesuaikan saja sesuai informasi yang ini. Ini yang ada di halaman 15. Begitu juga dengan yang si Robin ini. Robin usianya sudah ada, nama belakangnya sudah ada, usianya juga sudah ada, asalnya dari mana dan dia tinggal di mana sekarang sudah ada informasinya di sini. Ada Vancouver, ada New York. Di sini ada skiing, ini yang dia suka. Shopping dia tidak suka. Kemudian cita-citanya adalah become a famous news anchor. Nah, teman-teman juga harus menuliskan di sini. Jadi, untuk yang halaman 15 tentang Reggie dan tentang Robin harus dituliskan di sampingnya yang di halaman 15. Gitu ya, teman-teman. Langsung ditulis, dikerjakan di bukunya. Contohnya sudah ada seperti contoh Michael Owen ini. Kemudian setelah selesai memperkenalkan diri menjadi Reggie dan menjadi Robin, setelah itu teman-teman coba kembali lagi ke halaman 12. Nah, di halaman 12 bagian atas ya teman-teman, halaman 12 bagian atas itu ada activity 3C. Nah, talk to your peers and write their personal information. Nah, karena di sini kita melaksanakannya secara online, what I want you to do is very simple. Coba teman-teman memperkenalkan your best friend. Teman-teman mencoba memperkenalkan sahabat baiknya di sini. Oke, tapi bukan dari sudut pandang orang pertama, tapi dari sudut pandang orang ketiga. Kemarin kita sudah belajar memperkenalkan diri sendiri dan juga memperkenalkan orang lain. Nah, sekarang kita praktekkan di sini bagaimana kita memperkenalkan orang lain. Bisa dimulai contohnya di sini misalkan my best friend, sorry, my best friend's name is titik titik titik. Terus setelahnya he is misalkan 19 years old, misalkan seperti itu. Boleh banget disesuaikan. Kemudian he is from, dari mana? Coba dijelaskan asalnya dari mana. Terus tinggalnya berarti he lives in.
juga disesuaikan tinggalnya dari mana. Jadi apa saja yang diperkenalkan? Tentu saja di sini kita sudah ada full name. Jadi yang pertama yang harus diperkenalkan adalah tentang full name. Kemudian ada nickname. Setelah nickname di sini ada dari mana, origin. Kemudian where he lives, di mana dia tinggalnya. Kemudian usia juga ya, usia pasti. Kemudian kita juga menambahkan tentang kalau kita yang sudah pelajari di kelas, tentu saja ada hobbies. Kemudian selain hobbies, kita juga memperkenalkan tentang what he or she likes. Apa yang dia suka dan tidak suka. Kalau kemarin kita membahas tentang subjek, boleh ya. Misalkan pelajaran apa yang dia suka, atau boleh juga activitiesnya. Boleh banget kalau teman-teman mau menambahkan tentang activitiesnya. Dan juga apa yang dia tidak suka. Oke, apa yang dia tidak suka. What he or she doesn't like. Sorry. Apa yang dia tidak suka. Sebutkan. Oh, dia nggak suka jalan-jalan. Maka diterangkan. He doesn't like, misalkan, strolling around, atau he doesn't like to take a walk. Boleh seperti itu. Kemudian jangan lupa kita juga menerangkan tentang life goal-nya. Life goal dia. Misalkan he wants to be bla bla bla. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi kita menerangkan ini. Jadi kita harus menerangkan our best friend. Apa saja yang dikenalkan? Tentu saja ada nama lengkap, nama panggilan, usia, asalnya dari mana, dan tinggalnya di mana. Kemudian ada hobi juga, apa yang dia suka lakukan atau kerjakan, atau mungkin mata pelajaran atau mata kuliah yang dia suka, dan apa yang dia tidak suka. Kemudian yang diperkenalkan juga adalah tentang cita-cita dia. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini yang harus tercover di perkenalannya. Jadi kita memperkenalkan seseorang, orang lain, yaitu sahabat kita, kepada pembaca kita. Dan kita tulis langsung di buku kita. Jadi aktivitas kita ada 3 aktivitas, yaitu yang pertama yang di halaman 10 dan 11 yang menjawab teks tadi. Yang kedua yang di halaman 15 yang memperkenalkan si Reggie dengan si Robin. Kemudian aktivitas kita yang di halaman 12 yang memperkenalkan sahabat baik kita. Aktivitasnya 3. Semuanya langsung dikerjakan di buku. Gitu ya teman-teman. Langsung dikerjakan di buku. Setelah sudah selesai dikerjakan, coba dikasih nama, lalu difoto pekerjaannya. Setelah difoto, foto tersebut kan sudah, oh, soalnya sudah dijawab, perkenalannya juga sudah kelihatan di foto, lalu foto tersebut diupload ke link yang disediakan nanti. Jadi nanti akan saya sediakan link, teman-teman tinggal upload di situ, berarti kalau sudah diupload, sudah mengumpulkan tugasnya. Gitu ya. Waktu pengumpulannya seperti biasa 24 hours, 48 hours atau 2 hari untuk waktu on kelas kita. Gitu ya. Jadi bisa diakses sampai 48 jam nanti. Oke. Jadi ingat tugas kita ada 3, mulai dari yang reading ya. Wah, ini saya mau highlight dulu. Pertama yang reading ya guys. Yang reading yaitu tentang yang ini, dari teks yang ini satu. Kemudian yang kedua yang tentang si Reggie dengan si Robin. Kemudian yang terakhir adalah memperkenalkan sahabat baik kita. Semua dikerjakan di buku. Setelah dikerjakan, ditandatangani dan dikasih nama, lalu difoto. Fotonya diupload ke link yang disediakan. Seperti itu teman-teman untuk tugasnya. Terima kasih sudah menyimak untuk tugas kali ini. Sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Stay healthy and happy wherever you are. Have a good one. Thank you for watching the video. Thank you so much. Have a good one, everyone.